Naturalisasi pemain sudah merupakan hal yang lumrah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Dimulai dari Christian Gonzalez hingga yang terbaru Mark Klok. Kebanyakan naturalisasi pemain tersebut merupakan pemain asing yang bermain bagus di Liga Indonesia. Setelah 5 tahun menetap di Indonesia, para pemain tersebut akhirnya mendapat paspor Indonesia. Namun sementara kedatangan Shin Tae-yong, naturalisasi pemain kini tidak sembarangan. Hanya pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki kualitas di atas pemain lokal saja yang menyajikan 10 pemain keturunan yang menolak timnas Indonesia. Siapa sajakah para pemain tersebut? Nomor 10, Andri Syahputra. Nama Andri sudah jelas merupakan nama khas orang Indonesia. Ya, Andri Syahputra merupakan pemain kelahiran Los Humawe, Aceh. Pemain yang kini berusia 23 tahun tersebut kini tengah meniti karir sepak bolanya di Qatar. Kini Andri sedang menjadi bagian dari klub Liga Qatar, yakni Al Gharafa FC. Andri Syahputra pernah menolak panggilan timnas Indonesia Under-19 lalu saat timnas Under-19 kala itu ditangani oleh Indra Syafri. Andri lebih memilih membela timnas Qatar dan melanjutkan karirnya di negara Timur Tengah tersebut. Nomor 9, Daniel Klein. Pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang asli orang Bali. Meski belum pernah ada tawaran atau panggilan dari timnas Indonesia, Daniel sudah menyatakan penolakannya terlebih dahulu. Ia mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun terbesit dalam pikirannya untuk membela timnas Indonesia. Ia juga menuturkan bahwa ia ingin lebih fokus meniti karirnya di Jerman. Kini ia menjadi bagian dari klub Bundesliga Jerman yakni FC Augsburg, meski ia belum menjadi pilihan reguler di tim yang ia bela. Namun bukan masalah jika ia menolak karena Indonesia saat ini masih memiliki banyak stok kiper berkualitas. Nomor 8, Jadon Oosterwolde. Jadon yang kini membela klub Serie B Italia ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dan Suriname. Ia pernah menuturkan bahwa ia pernah mendapat tawaran dari timnas Indonesia dan Suriname. Namun Jadon yang masih berusia 21 tahun ini menolak tawaran tersebut dan lebih memilih fokus mengejar mimpinya menjadi bagian dari timnas Belanda. Nomor 7, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang kini membela klub Eredivisie Belanda yakni FC Groningen ini masuk dalam daftar nama yang diajukan STY untuk diproses naturalisasinya. Ragnar yang berposisi sebagai penyerang ini dinilai menjadi sosok yang tepat mengisi lini depan timnas Indonesia yang kini kekurangan stok penyerang hebat. Namun Ragnar menolak secara halus tawaran naturalisasi tersebut, faktor regulasi yang membuatnya berpikir 2 kali untuk berganti kewarganegaraan. Dengan dinaturalisasi menjadi WNI, ia akan berstatus sebagai pemain asing jika ia masih merumput di Belanda. Meskipun begitu, jika suatu saat Ragnar ingin menjadi bagian skuad Garuda, kesempatan itu masih terbuka lebar bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Nomor 6, Jordi Weerman. Jordi Weerman mencuat kala ia masuk dalam radar pantauan Shin Tae-yong. STY yang membutuhkan tambahan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang sempat memasukkan namanya dalam daftar proses naturalisasi. Namun sayangnya hingga waktu yang telah ditetapkan, Jordi tidak ada respon dan disinyalir belum begitu minat membela Garuda di dada. Hingga akhirnya namanya disingkirkan dalam daftar naturalisasi. Namun Jordi belum menyatakan penolakannya secara terang-terangan, meskipun demikian peluang membela timnas Indonesia tetap terbuka bagi dirinya jika ia ke depan berubah pikiran. Nomor 5, Tijani Reinders.
Nama Tijani muncul ke permukaan setelah Jordi Weerman menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Tijani yang kini memperkuat AZ Alkmaar di Eredivisie Belanda dinilai STY cocok untuk memperkuat lini serang Garuda. Namun sayangnya Tijani dengan tegas menolak dengan alasan belum berminat membela Garuda di dada. Selain itu, dengan usia yang masih 25 tahun, kesempatan membela tim nasional Belanda masih terbuka. Tapi jika ia di kemudian hari berminat membela Merah Putih, PSSI dan STY pasti akan menindaklanjutinya. Nomor 4. Kevin Dix. Awalnya Kevin Dix menyatakan minatnya untuk bergabung ke dalam skuad Garuda. Namun, hingga deadline yang telah ditentukan ia menyatakan penolakannya. Faktor izin dari orang tua dan ada harapan dipanggil tim nasional Belanda yang menjadi penyebab ia urung berseragam merah putih. Wajar saja dengan usia yang masih 25 tahun, kesempatan bermain bersama Belanda masih sangat terbuka lebar. Padahal Kevin merupakan salah satu pemain yang paling diinginkan oleh Shin Tae-yong untuk menjadi pesaing Pratama Arahan di sisi kiri pertahanan timnas merah putih. Nomor 3. Mads Hilgers. Sama halnya dengan Kevin Dix, Mads Hilgers juga terkendala izin orang tua dan ada indikasi ia masih sangat berharap membela timnas Belanda. Ya, maklum saja, usianya yang masih sangat muda yakni 21 tahun membuatnya optimis mendapat panggilan dari timnas Belanda meskipun di sana ia harus bersaing dengan pemain sekelas Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, dan Nathan Ake. Saat diketahui ia menolak tawaran naturalisasi, sontak saja membuat akun Instagram pemain yang berposisi sebagai bek ini diserang oleh netizen negeri Wakanda. Nomor 2. Pascal Struijk. Pemain yang kini bermain bersama Leeds United ini ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek pihak ayahnya. Pemain yang sempat heboh karena tackle kerasnya kepada pemain muda Liverpool, Harvey Elliott yang membuat wonderkid itu patah tulang ini sempat mengakui bahwa ia memiliki darah Indonesia. Namun dengan tegas ia menolak dan mengatakan tidak berminat sama sekali menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia juga mengatakan ia masih menunggu tawaran bermain di timnas Belanda maupun Belgia. Dengan usia yang masih 26 tahun dan dengan kualitas yang ia miliki, pantas saja ia menetapkan standar yang tinggi bagi karir sepak bolanya. Nomor 1. Emil Audero. Pemain satu ini yang paling membuat heboh beberapa waktu lalu. Emil yang lahir di Lombok ini memiliki garis keturunan dari sang ayah yang asli orang Lombok. Emil Audero Mulyadi bukanlah pemain kacangan. Ia merupakan pemain jebolan Akademi Juventus dan sempat bermain bersama tim utama Juventus. Kini pemain yang memperkuat Sampdoria ini masih sangat berharap menjadi bagian dari skuad Gli Azzurri. Meskipun hingga kini namanya belum pernah mendapatkan panggilan itu, kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Namun pesaingnya di posisi penjaga gawang Italia adalah Gianluigi Donnarumma. Hal tersebutlah yang membuatnya belum memulai debut bersama timnas Italia. Nah, hal itulah yang mendasarinya belum menolak ataupun menerima tawaran timnas Indonesia. Kesempatan baginya masih terbuka cukup lebar apabila ia mau menjadi bagian skuad besutan STY. Jika Emil mau berseragam Garuda di dada, akan memicu pemain lainnya seperti Pascal Struijk, Mads Hilgers, dan Kevin Dix bergabung ke timnas Indonesia karena Emil merupakan pemain keturunan terbaik daripada nama yang lainnya.